Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan, syahrin unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sidang jamaah sholat zuhur rahimakumullah, mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dapat melaksanakan sholat dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, biar tidak berdemonstrasi ayat kutiba alaikumusiyam, maka pada saat ini barangkali akan mengambil dari dimensi yang lain. Jadi kita tiap pagi, malam, sore, siang selalu mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita akan mengambil dari versi yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, hidup ini adalah pilihan. Apa? Pilihan. Sebab nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala membekali kita ini ada dua. Kita baca dalam ayat Al-Quran itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita sudah dimodali oleh Allah dalam hidup ini. Yang pertama adalah fujur, sikap sifat tidak baik, dan takwa adalah sifat yang baik. Setiap saat diri kita ini jadi rebutan. Sepihak ngajak yang baik, sepihak mengajak yang tidak baik. Jadi antara kolbun dengan nafsu ini selalu berebut. Kalau kolbun ini mengajak kepada yang baik, berarti mengikuti watakwaha tadi. Sedangkan nafsu ini adalah mengikuti fujur dalam ayat yang tadi. Di monggo ini selalu diingat bahwa diri kita ini selalu diperbutkan setiap hari ini, satu mengajak yang baik, satu yang mengajak yang tidak baik. Al-aqlu jundul qalbi. Jadi hati kita ini punya perangkat namanya akal. Kalau kita mau mengerjakan, ada kerentet dalam hati, maka kemudian dipikir oleh akal. Kalau saya mengerjakan ini, berarti hasilnya ini, mengerjakan ini baik untuk ini, baik untuk ini, baik untuk ini. Sedangkan nafsu, wan nafsu jundus syayatin. Nafsu itu punya perangkat namanya setan. Tapi setan itu bukan turun sendiri ke manusia ini, enggak. Setan ini juga punya perangkat yang namanya nafsu itu tadi. Nah, itu diperangkati atau anak buahnya itu berupa apa? Panca indera kita.
Mulut kita terkadang ngomong yang tidak baik, mata kita melihat yang kurang baik, telinga kita terkadang mendengar yang tidak baik. Jadi selalu ini berebut antara yang baik, antara kolbu dengan nafsu. Kolbu, hati kita malam hari barangkali mengajak, ayo kita bangun jam 3 untuk sholat tahajud. Tetapi nafsu nyapo ngadem-adem ya kena kelunan tuh ya. Nafsu itu seperti itu. Terkadang orang bermodal kaki untuk melangkah terkadang rasanya wabet, pegel itu penak dipijeti nyapo dadak tangani, dadak wudu, dadak sholat. Jadi selalu berebut antara hati dengan nafsu. Yang kelihatan sekali dalam diri kita ini berebutnya antara kalbu hati dengan nafsu ini ketika dimintai sumbangan. Hati kita sebetulnya ingin menyumbang ketika ada donatur, mungkin ada orang fakir miskin minta ke kita, mungkin ada yatim piatu, ada du'afa. Maunya hati lewat pikiran kita, toh alangkah baiknya kalau kita bisa membantu. Tetapi yang namanya nafsu itu tadi, kenapa harus bantu? Wong kita ini masih butuh. Jadi selalu berebut ini. Ini barangkali semuanya mengalami yang seperti ini. Jadi antara nafsu dengan kalbu ini selalu berebut. Yang kalbu hati kita mengajak untuk yang baik, nafsu kita mengajak yang tidak baik. Coba panjenengan perhatikan ketika kita di masjid ada kotak amal lewat, yuk coba peteyo balapan. Karena memang tidak ada yang isi. Nah inilah, jadi perebutan antara nafsu dengan kalbu ini monggo kita sadari semua. Di mudah-mudahan kalbu kita atau hati kita bisa mengalahkan yang namanya nafsu, sehingga kelakuan kita, perbuatan kita, ucapan kita akan selalu baik dan itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau ngisi ini kultum itu kuliah 7 menit, 17 menit apa 70 menit. Kalau 7 menit ini baca hamdalah aja sudah 7 menit. Ini istilah. Jadi tinggal istilahnya. Nah, itu tadi mudah-mudahan menjadi renungan. Dan ini berikutnya akan saya sampaikan cerpen, cerita pendek. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi kita semua. Pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini masih sugeng, ini tidak tahu mungkin Pak Sanusi sugeng itu nanti dikira Pak Sugeng itu. Pak Wakil ya. Jadi ketika masih sugeng, masih hidup ya, masih hidup ya. Ketika Nabi masih hidup, suatu saat Nabi itu mau berjamaah di masjid yang itu diikuti oleh para sahabat yang mulia, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat besar yang lainnya. Ketika para sahabat sudah masuk di masjid, kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, setelah itu duduk dan ya membaca apalah, pokoknya wirid apa istighfar apa. Jadi semua para sahabat itu duduk dengan khusyuknya untuk menunggu waktunya datang. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW pada saat itu duduk, kemudian bangun. Setelah bangun, Nabi langsung melihat pintu depan masuknya para jamaah ke dalam masjid itu.
Ketika ada salah seorang yang datang, Nabi mengatakan, itu orang calon penghuni surga. Para sahabat yang tadinya duduk dengan khusyuk melihat Nabi mengatakan seperti tadi, akhirnya semuanya bangun dan melihat ke depan pintu ada orang yang ini bukan termasuk sahabat yang besar. Nak cara wong desa ya wong utun lah ya. Hanya orang desa biasa. Tapi kenapa oleh Nabi dituntut bahwa orang ini calon penghuni surga? Dan kejadian ini tidak hanya satu kali, tapi ini 3 kali berturut-turut. Akhirnya orang itu masuk, kemudian ikut sholat di masjid, kemudian melaksanakan sholat berjamaah itu tadi. Kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga sama intinya seperti itu. Akhirnya ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Ini penasaran ya. Nah ya, orang ini kelihatan orangnya biasa-biasa saja, bukan termasuk sahabat yang besar. Tapi kenapa oleh Nabi beliau ini ditunjuk sebagai calon penghuni surga? Akhirnya apa? Abdullah bin Umar ini bikin cari alasan, cari siasat supaya bagaimana Abdullah bin Umar ini nanti bisa ikut ke rumahnya orang yang ditunjuk oleh Nabi bahwa beliau calon penghuni surga tadi. Siasat yang dibikin oleh Abdullah bin Umar, bilang kepada orang tadi, wahai Tuan, saya itu lagi ada masalah dengan keluarga. Bagaimana andaikan saya nanti ikut ke rumahnya Tuan selama 3 hari nginep di sana, biar saya bisa menenteramkan hati saya karena ada masalah dengan keluarga itu tadi. Alasannya seperti itu. Padahal apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Umar ini, yang diinginkan bahwa beliau itu ingin tahu apa sebenarnya rahasia yang dilakukan oleh Tuhan itu sampai oleh Nabi dikatakan bahwa beliau sebagai calon penghuni surga. Akhirnya oleh Tuhan tadi diizinkan, monggo kalau memang mau ikut saya ke rumah saya, tapi ketahuilah bahwa rumah saya tidak sebagus barangkali rumah panjenengan. Rumah saya biasa, nanti tempat tidurnya juga biasa, dan makanan yang ada di desa saya itu ya biasa-biasa, tidak ada yang elok-elok. Akhirnya selesai sholat jamaah di situ, maka berdua Tuan dengan Abdullah bin Umar ini tadi berjalan menuju ke rumahnya Tuan ini tadi. Sampai di rumahnya Tuan tadi, dipersilakan untuk istirahat. Kemudian waktu malam juga dipersilakan untuk menikmati tidur dengan tikar apa adanya. Malam pertama Abdullah bin Umar ini tidur di sana, melak-melik itu apa? Ya tidak bisa tidur lagi. Karena apa? Ingin tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tuhan ini. Ternyata malam pertama lihat biasa yang dilakukan, beliau jam 3 bangun, kemudian sholat tahajud seperti orang-orang lain yang melaksanakan. Paginya juga sarapan, kemudian siangnya juga kerja, waktu sholat juga sholat. Tidak ada yang istimewa dari apa yang dilakukan oleh Tuhan ini tadi. Kemudian sampailah malam kedua, ternyata juga sama. Malam ketiga akhirnya juga sama yang dilihat itu. Tidak ada amalan yang istimewa yang dilakukan oleh Tuhan itu. Abdullah bin Umar kemudian penasaran, tidak tahan dia. Akhirnya tanya, wahai Tuhan, sebenarnya selain yang Anda lakukan keseharian seperti itu, amalan apa yang Anda lakukan? Tuhan tadi menjawab,
Wahai Abdullah bin Umar, Anda sendiri kan melihat saya ya seperti orang-orang biasa. Saya melaksanakan kalau malam ya ikut sholat tahajud seperti orang biasa melaksanakan itu, kemudian bekerja dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang lain ya sama seperti itu. Tetapi kenapa Rasulullah sampai menunjuk Anda bahwa Anda sebagai calon penghuni surga? Barangkali ada amalan lain yang Anda lakukan. Singkat cerita, akhirnya Tuhan tadi bercerita, wahai Abdullah bin Umar, ini mungkin juga bisa dilakukan oleh semua orang, tetapi ini memang sudah menjadi kebiasaan dalam hidup saya. Yang pertama, setiap kali saya mau tidur, saya mengambil air wudhu, kemudian saya sholat 2 rakaat. Setiap kali mau tidur, saya mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat apa yang dilakukan? Yang pertama, dia berdoa kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni, dosa dirinya sendiri supaya diampuni. Karena merasa bahwa dosa itu datangnya juga dari berbagai tadi, dari nafsu yang tadi punya perangkat panca indera bisa menghasilkan dosa. Maka meskipun itu kecil barangkali, pokoknya tetap dia minta ampun kepada Allah. Allahumma ghfirli dzunubi. Jadi meskipun dosa itu kecil ya jangan dianggap kecil, tapi kita terkadang seperti itu. Saya masih ingat apa kata Hamka itu, anggaplah sedikit walaupun itu banyak, dan anggaplah banyak walaupun itu sedikit. Anggaplah sedikit walaupun itu banyak. Anggaplah sedikit walaupun itu banyak. Kalau Anda melakukan kebaikan, meskipun kamu sudah banyak melakukan kebaikan, maka anggaplah kamu melakukan baru sedikit, sehingga ada terus menerus Anda bisa melakukan yang baik itu. Tetapi anggaplah banyak walaupun itu sedikit. Kalau Anda melakukan suatu perbuatan maksiat atau perbuatan dosa, meskipun hanya sedikit, maka dianggaplah itu banyak, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu tadi. Jadi Tuhan itu tadi menganggap bahwa dirinya itu selalu ada dosa, maka setiap kali dia minta ampun untuk dirinya. Doa yang kedua, dia selalu memintakan ampun kepada seluruh muslimin dan muslimat, dimanapun dan kapanpun, siapapun. Allahumma ghfir lahum, atau Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Semua orang Islam dimintakan ampun. Ini barangkali juga agak susah, tapi beliau sudah rutin dan biasa untuk melakukan itu. Terus lagi yang dilakukan oleh Tuhan tadi, bahwa selama hidupnya dia itu tidak pernah terbesit dalam hati atas kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi tidak pernah terbesit dalam dirinya itu rasa iri. Dia menerima apa adanya. Ini kayaknya susah bagi kita. Jadi kalau menurut peneliti dari Jepang itu ya, saya pernah baca punya
sosiolog Jepang itu pernah mengadakan penelitian di Indonesia, dari ujung timur sampai ujung barat itu kesimpulannya bahwa orang Indonesia itu tidak rela kalau orang lain itu menerima kebahagiaan atau kenikmatan. Jadi rasa iri dalam diri kita ini ternyata ada. Nah, si tuan tadi itu tidak pernah terbesit dalam hatinya kalau orang lain itu menerima kebahagiaan atau kenikmatan, dia tidak pernah merasa iri. Dia menerima apa yang diberikan Allah dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah itu. Juga ini kalau kita bisa melakukan ini, inilah yang bisa menjaga hati kita, kebersihan hati kita. Insya Allah, kalau hati kita ini bersih, tidak pernah iri, tidak pernah sakit hati terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, insya Allah apa yang menjadi tujuan puasa, takwa kita ya akan termasuk di dalamnya isi ini. Jadi mudah-mudahan dengan cerita pendek yang seperti ini bisa menginspirasi hadirin sekalian, sehingga kita akan bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Mudah-mudahan hati kita ini tetap bersih. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh tuan tadi, masih ada satu, bahwa tuan ini selalu mengampuni siapapun yang berbuat salah kepadanya. Ini yang kira-kira paling sulit rasanya. Kalau hati kita ini terkadang sudah disakiti, mau memberi maaf itu rasanya berat sekali. Kalau panasnya matahari masih bisa dipayungi, tapi kalau sudah panasnya hati, kalau dalam makalah Arab ini, kalau tidak salah, waqad yurja lijar fisaifi burukun lima jarhabi lisan. Kalau lukanya pedang itu masih ada harapan untuk disembuhkan, tapi kalau lukanya hati, kemana obat hendak dicari. Kalau kita sering mengikuti persidangan itu ya, kalau sudah alasan ada pihak ketiga atau perselingkuhan, itu nampaknya hati itu sudah susah untuk memberi maaf, karena sakitnya di sini. Ya. Itulah. Jadi ketika hati itu sudah terluka, maka nampaknya susah sekali. Tapi ini Tuhan tadi bisa melakukan seperti itu, barangkali kita bisa mencoba. Sebab kalau dalam makalah yang lain itu kan innal quluba idza tanafara wudduha mithluz zujajati kasruha la yujbar. Innal quluba idza tanafara wudduha, kalau hati ini sudah tersakiti itu tadi, maka sakitnya hati ini ibarat kaca yang pecah. Ya, coba kaca yang pecah itu bisa ditambal apa enggak? Meskipun dilem kayak apa, tetap akan kelihatan pecahnya. Sama dengan hati. Innal quluba idza tanafara wudduha mithluz zujajati kasruha la yujbar. Oleh karena itu perlu kita jaga hati kita. Lisan kita juga kita jaga, jangan sampai lisan kita ini menyakiti hati orang lain. Karena kalau kita disakiti, ternyata kita akan memberi ampun itu juga susahnya seperti itu. Jadi ternyata kalau kita memberi ampun, padahal itu kan termasuk ciri-cirinya orang yang takwa. Wal kadhimina al-ghaidha wal afina anin nas. Jadi mudah-mudahan cerpen cerita pendek ini bisa menginspirasi kita semua
apa yang dilakukan oleh Tuhan tadi yang ditunjuk oleh Rasulullah bahwa beliau sebagai calon penghuni surga, mudah-mudahan bisa kita tiru. Amin. Amin. Saya kira cukup itu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.